Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan pembelajaran sejarah Indonesia di bab 1 yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum ini saya absen terlebih dahulu, saya mengabsen menurut yang sudah masuk ke dalam Zoom saya ini. Baik, saya akan mulai pembelajarannya. Saya akan menampilkan video materi ini ya. Tolong kalian simak video ini dengan baik dan benar. Bab 1 yaitu cara berpikir sejarah. Pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang berarti pohon. Pengertian pohon di sini adalah pohon keluarga atau asal-usul atau bisa juga silsilah atau adanya suatu kejadian. Karena sejarah itu ibarat sebuah pohon yang terus berkembang dari akar hingga sampai ranting yang terkecil, dan pohon memang menggambarkan pertumbuhan yang terus-menerus dalam bentuk cabang, dahan, daun, bunga hingga buahnya. Dan hal itu tercermin juga dari bentuk silsilah keluarga yang menyerupai akar pohon. Jadi, kata sejarah memiliki makna sebagai pertumbuhan atau kejadian. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang artinya hampir sama dengan sejarah, yaitu silsilah, hikayat, riwayat, tarik, babat, kisah, cerita, dan dongeng. Selanjutnya, ada beberapa arti kata sejarah yang berasal dari beberapa negara. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Kata sejarah ini adalah history yang berarti masa lampau umat manusia. Mohon maaf, di sini saya ada beberapa yang belum saya cantumkan di sini ya. Soalnya saya videonya jadi ada yang salah. Saya jelaskan melalui sini ya. Nanti kalian tolong benar-benar cermati agar tidak ada kesalahan nanti dalam membuat ringkasan di akhir. Kemudian ada dalam bahasa Yunani, yaitu kata sejarah historia yang berarti orang pandai. Ada dalam bahasa Belanda yang berarti geschiedenis yang berarti terjadi. Kemudian dalam bahasa Jerman, Geschichte yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Jadi, sejarah yaitu sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan manusia. Kemudian, saya cepatkan ya. Definisi ilmu sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, sejarah adalah satu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Dan sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod, atau bukti-bukti yang konkret. Kemudian menurut Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, sejarah adalah suatu komplikasit, satu rangkaian kejadian yang berkausalitas satu sama lain sebab-musababnya. Kemudian ada menurut Mohatta. Sejarah bukan sekedar melahirkan,
cerita dari kejadian masa lalu sebagai masalah. Sejarah tidak sekedar kejadian masa lampau yang di dalamnya mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Kemudian ada menurut Herodotus. Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Dan ada menurut Mohali. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, Indonesia menegaskan bahwa sejarah mengandung arti. Yang pertama, sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Dua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Kemudian ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita kenal dengan KBBI. Sejarah adalah asal-usul atau silsilah atau kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambut, dan cerita. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan, pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Kemudian ada menurut Mohyamin. Menurut Mohyamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Nah, itu tadi penjelasan dari video ini. Sampai di sini ada yang kalian tanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akan memberikan tugas, yaitu berupa ringkasan, untuk kemudian nanti kalian kumpulkan. Ringkasannya ditulis tangan, nanti foto dikirim ke WA group ya. Nanti kalian bisa mencari sumber-sumber lain, cari dari artikel-artikel lain untuk dijadikan acuan pembelajaran agar pengetahuan kalian lebih luas ya. Sepertinya sudah cukup sampai di sini pembelajaran saya hari ini. Saya tutup. Mari kita berdoa menurut agama kalian masing-masing untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.